Sidang perkara perdata nomor 157 PDPT 2013 Pekanbaru dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum. Dan satu karena ini agenda putusan, majelis sudah siap, maka putusan akan kita bacakan. Silakan mendengarkan putusan. Di dalam pembacaan putusan tidak ada interupsi ya. Dalam membaca berkas perkara yang bersangkutan telah mendengar kedua yang berperkara, telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat, telah mendengarkan saksi-saksi dari kedua pihak tentang bentuknya perkara, menimbang bahwa penggugat diwakili kuasanya telah mengajukan gugatan tanggal 12 September 2013 yang didaftar pada Kepanitiaan Negeri Pekanbaru di bawah register nomor 157 PDTK 2013 Pekanbaru tanggal 26 September 2013. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan penerapan hutan di luar lokasi IUPHKHT dan di dalam lokasi IUPHKHT dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan terjadinya perusakan lingkungan yang berupa kerusakan tanah dengan produksi biomasa atau lahan basah. Oleh karena itu penggugat meminta ganti kerugian berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 2011 tentang ganti kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Menimbang bahwa dari fakta-fakta dan jawab final saksi-saksi dan bukti-bukti dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar tergugat telah melakukan kerusakan lingkungan dengan cara menebang hutan di luar lokasi izin dan di dalam lokasi izin yang telah diberikan. Apakah benar tergugat telah melakukan pekerjaan di luar lokasi tersebut selisih seluas 1.873 hektar dari 5.500 hektar yang dari 5.590 hektar izin yang dimiliki oleh tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, P sampai dengan P12, T11, T18 dapat diketahui bahwa tergugat memiliki izin UPHKHT seluas 5.590 hektar. Dapat adalah merupakan perhitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan di area IUPHKHT PT Merbabu Peradaban Lestari tertanggal 10 Juli 2013 sebesar 12 triliun 167 miliar 725 juta dan sebesar 4 triliun 76 miliar 849 juta rupiah. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Basuki Wasis MSI menerangkan bahwa ahli pernah ke lokasi PT MPL pada tahun 2007 dan atas permintaan Polda Riau dalam kasus Inederlogin pada tanggal 23 April 2007, kedua pada tanggal 1 Juni 2012 bersama dengan dari Kejaksaan Agung Kepala Dinas Provinsi Riau, dan pada saat di lapangan mengecek mengukur indikator yang mana gambutnya masih dalam, kemudian diambil sampel untuk dicek ke laboratorium. Menimbang bahwa berdasarkan peta areal IUPHKHT PT MPL tahun 2001 dipenuhi dengan hutan, yaitu hutan alam, dan saksi sudah ada pembuatan kanal dalam RKT-nya, sedangkan fungsi kanal adalah untuk alat transportasi. Bahwa yang membuat peta kanal adalah ahli dengan mempergunakan GPS atau bukti P6, P7, dan P8. Di dalam peta ada ditemukan pembuatan kanal, berarti ada proses pengeringan, ada kerusakan lingkungan, dan gambut tidak boleh ada pengeringan. Bahwa untuk mengetahui pengukuran barometer permukaan air dan mengetahui berapa pH gambut dilakukan penelitian di laboratorium. Kalau di gambut dikeringkan akibat kepadatan tanah menjadi rendah, kalau ditanam sahu dan akasia akan roboh. pH tanah ketika itu masih bagus, yaitu 4, sewaktu dikeringkan pH menjadi 3,7. Menimbang bahwa RKT PT MPL seluas 5.500
90 hektar ditebang 7.000 hektar sehingga selisih 1.703 hektar. Biaya pemulihan kerusakan lingkungan total 14 triliun hingga kerugian negara sebesar 67 miliar rupiah per tahun. Menimbang bahwa apabila perusahaan mengelola hutan tanaman industri harus bekerja sesuai dengan AMDAL, segala indikasi adanya kerusakan lingkungan dan untuk menentukan adanya kerusakan lingkungan harus melalui uji laboratorium. Menimbang bahwa saksi pernah ke lokasi MPL diminta oleh Polda Riau sebagai ahli dalam kerusakan lingkungan, akan tetapi perkara tindak pidana tersebut di SP3-kan. Menimbang bahwa ahli Profesor Bambang Heru Suharjo MAGR menerangkan bahwa pada tahun 2007 dan pada tanggal 12 Juni 2012 ahli adalah ahli perlindungan hutan, pernah melakukan penelitian di PT MPL. Ahli diminta Polda Riau konteks perkara pidana melakukan penelitian di mana hasil penelitian diserahkan kepada Polda Riau dan oleh Polda Riau dikeluarkan SP3 dengan alasan dua bukti. Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, pada majelis hakim berpendapat itu bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karena gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok gugatan penggugat ditolak, maka terhadap petitum selebihnya harus ditolak seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat dan dasarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, mengadili dalam profesi menolak profesi penggugat, tersebut dalam hak saksi menolak saksi tergugat untuk seluruhnya, dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, mendukung penggugat membayar biaya perkara yang ini ditaksir sebesar Rp356.000. Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 oleh karena Majelis Kawis HMA selaku ketua majelis Bapak Dede SH dan Haji Johari Effendi SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 oleh ketua majelis tersebut oleh hakim anggota dihadiri oleh Zeta Bungkong SHMA Panitra Penganti dan dari pulau kuasa hukum dari penggugat dan tergugat. Jadi ya saudara penggugat dan saudara tergugat, majelis sudah memberikan keputusan yang intinya bagi saudara ditolak. Untuk selebihnya, kalau Anda tidak puas terhadap keputusan yang diambil oleh majelis, silakan saudara menempuh upaya hukum dalam batas sidang undang-undang belum 14 hari. Ya, begitu juga saudara tergugat. Apabila saudara tidak terima, silakan juga menempuh upaya hukum dalam batas waktu yang disediakan oleh undang-undang. Dengan demikian maka perkara nomor 1